Ya, Tribuners, terkait dengan pengungkapan kasus kepemilikan senjata api ilegal di Mesuji, kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum pidana dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bapak Beni Karya Limantara. Halo, selamat siang Pak Beni. Halo, selamat siang. Ya, Pak Beni, ini terkait dengan pengungkapan kasus dari pihak Polres Mesuji pada hari ini didapati bahwasannya telah terjadi kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh salah satu warga di Kabupaten Mesuji, dan ternyata ini Pak Beni tersangkanya adalah honorer dari pemerintah Kabupaten Mesuji. Pak Beni, mungkin untuk awalan yang ingin Mutiara tanyakan, kira-kira kenapa sih Pak Beni untuk kasus kepemilikan senjata api ilegal ini kerap terjadi di Provinsi Lampung, ini terutama di daerah seperti Mesuji ataupun Lampung Tengah? Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya terkait kepemilikan senjata api ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 terkait Undang-Undang Darurat, yang dimana di dalam pasal 1 ayat 1-nya itu terkait sanksi berupa memasukkan senjata api, membuat, menerima, menguasai dan membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api yang ancaman hukumannya itu hukuman mati, penjara seumur hidup maupun penjara setinggi-tingginya selama 20 tahun. Nah, seperti pertanyaan dari Mbak Mutiara tadi, kenapa sih kasus kepemilikan senjata ilegal ini selalu terjadi, selalu berulang-ulang ada di Provinsi Lampung? Kemungkinan, Mbak, kita lihat dulu, karena senjata api ilegal ini pasti ada yang membuat. Nah, kita cek dahulu. Ini tugas dari kepolisian. Di mana orang-orang, khususnya orang Lampung, apakah ada yang membuat senjata api itu di provinsi ini? Kita harus cari tahu dulu. Dan kalau memang ada yang membuat, dan mungkin juga yang membuat ini dibekengi oleh oknum-oknum dari kepolisian maupun TNI. Nah, secara satu-satunya untuk memberantas kepemilikan senjata api ilegal adalah dengan cara menertibkan atau mencegah dengan cara mencari tempat-tempat yang memang membuat senjata api tersebut, Pak. Oke, jadi bisa dikatakan memang hal yang pertama kali bisa dilakukan adalah melakukan penyelidikan terlebih dahulu nih, kira-kira di mana sih tempat-tempat produksi dari senjata api ini di Lampung supaya bisa menekan atau istilahnya mencegah kepemilikan senjata api ilegal. Seperti itu ya Pak Beni? Iya, betul. Nah, tapi Pak Beni, sebenarnya Pak Beni, untuk regulasi kepemilikan senjata api sendiri itu seperti apa? Dan sebenarnya apakah masyarakat biasa pun sebenarnya boleh memiliki dengan syarat dia mengurus surat izin dan sebagainya? Apa ada ketentuannya? Bagaimana ini Pak Beni? Yang saya ketahui terkait kepemilikan senjata api legal ya Mbak ya, bukan ilegal. Yang legal, untuk masyarakat sipil itu ada aturannya Mbak. Ada aturannya di Peraturan Kapolri nomor 82 tahun 2004 Junto, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022. Jadi sipil pun bisa memiliki senjata api yang legal, dikhususkan untuk profesi-profesi tertentu seperti komisaris, direktur utama, pengacara, dokter, dan sebagainya, Mbak. Tapi ya itu, di dalam peraturan Kapolri itu, seseorang warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus mengikuti ujian-ujian tertentu yang memang ditentukan berdasarkan peraturan Kapolri ini, Mbak. Oke.
Nah, Pak Beni, ini kan yang menariknya seperti yang tadi di awal Mutiara sudah jelaskan bahwasannya kasus kepemilikan senjata api ilegal ini memang di Provinsi Lampung kerap terjadi. Bahkan sepertinya hampir tiap minggu ada aja ini kasusnya. Entah itu kasus yang akhirnya berakibat kepada pembunuhan dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak Beni selaku akademisi dari hukum pidana nih Pak Beni memandang istilahnya kasus kepemilikan senjata api legal di Lampung ini seperti apa? Apakah ada kemungkinan ini minimnya pengawasan dari pihak aparat penegak hukum atau bahkan ada kemungkinan dari pihak aparat penegak hukum ini yang justru ini menjadi apa istilahnya ya? Distributor tahu bahwasannya telah terjadi peredaran senjata api ilegal tapi nggak di apa istilahnya ya nggak ditindak seperti itu Pak Beni. Betul. Jadi betul Mbak, kenapa kejadian seperti ini selalu berulang-ulang terjadi khususnya di Provinsi Lampung lah, di beberapa di pelosok-pelosok Lampung. Iya betul Pak Beni. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan ada yang memang pengrajin senjata api. Senjata api yang memang tidak punya kemampuan untuk membuat senjata api, tapi dipaksakan untuk membuat senjata api. Lalu yang paling penting adalah yang saya pahami untuk mereka yang bisa membuat senjata api rakitan, senjata ilegal, itu selama ini mereka sepemahaman saya itu tidak bisa membuat pelurunya, Mbak. Pemahaman saya tapi ya nggak tahu kalau dengan perkembangan mereka akhirnya bisa membuat peluru. Nah biasanya peluru-peluru ini kan mereka bisa mendapatkan dari mana kalau enggak dari oknum-oknum dalam tanda kutip, baik itu yang memang mempunyai izin memiliki senjata api yang legal gitu. Jadi kalau memang sudah ada kerjasama ataupun peredaran terlarang yang memang tidak diketahui terkait peredaran pelurunya ya Mbak khususnya, itu ya nggak bakal selesai gitu kalau memang oknum-oknum ini tidak ditertibkan. Nah salah satunya itu negara harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum tadi yang memang menyuplai atau memberikan jalan sehingga orang-orang yang membuat senjata api ilegal dan memakainya, membawanya, itu bisa dikenakan sanksi lebih besar karena mereka secara langsung bersama-sama membuat peredaran senjata api ilegal itu tidak selesai akhirnya karena disuplai peluru tadi seperti itu Mbak. Oke, jadi memang ini PR-nya adalah dari pemerintah mungkin lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan tadi juga sudah dijelaskan Pak Beni bahwasannya memang harus dicari betul ini. Ada nggak sih kira-kira memang pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini, intinya dari kasus peredaran senpi ilegal di Lampung ini harus diusut secara tuntas seperti itu hingga ke akarnya ya Pak Beni? Betul. Untuk di Lampung sendiri ya dari bertahun-tahun yang lalu pun kasusnya seperti ini tidak berubah-berubah gitu kan. Selalu ada yang membeli senpi ilegal, selalu ada yang membuat senpinya entah itu memang dari Lampung atau dari luar Lampung. Sama contohnya seperti di negara-negara di provinsi yang memang ada KKB contohnya ya, kelompok kriminal bersenjata. Ini kan harus diselidiki juga mereka yang memang tinggal di gunung-gunung itu mendapatkan pasokan senjata dari mana, pasokan dari peluru dari mana. Itu kalau memang kita mau berpikir keras ya Mbak terkait penertiban atau penegakan hukum lah ya, khususnya terhadap kepemilikan senjata api ilegal. Oke, jadi ini jadi PR bersama, tidak hanya untuk aparat penegak hukum, tapi juga kita masyarakat ini bisa menjadi kontrol sosial bagi aparat penegak hukum. Jadi ketika kasus ini ada, bagaimana caranya kita ini selalu nyimak perkembangannya seperti itu ya Pak Beni, agar kasus ini tidak hilang begitu saja. Betul.
Nah, Betul Mbak. Pak Beni, kita kembali lagi ke dalam kasus senjata api ilegal yang terjadi di Mesuji ini. Kan ternyata senjata api ilegal yang di kasus Mesuji ini adalah sebagai barang jaminan atas hutang piutang antara tersangka dengan juga korban. Dan berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian, katanya meledaknya senjata api ini ternyata tidak ada unsur kesengajaan. Jadi tidak sengaja lah bahasanya, tapi ternyata dari pihak korban sendiri ini kalau tidak salah melaporkan kasus ini sebagai penganiayaan yang menyebabkan korban luka. Nah ini sebenarnya bagaimana sih Pak Beni? Halo, selamat. Halo Pak Beni. Halo, halo Mbak Mutiara. Sudah terdengar kembali. Mesuji ini Pak Beni, saya mengulang Mhm, kembali pertanyaannya. Jadi kan mhm. kasus Mesuji ini ternyata ada dua pasal yang disangkakan atau yang dikenakan kepada tersangka. Ini adalah tentang kasus kepemilikan senjata api ilegal dan juga penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Padahal kalau tadi Mutiara baca terkait dengan hasil penelusuran dari pihak kepolisian mengatakan bahwasannya dalam kejadian meledaknya senjata api ilegal ini tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kenapa bisa ada pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, Pak Beni? Oke, jadi dalam hukum pidana itu Mbak, Mm-mm. eh, seseorang bisa dipidana itu tidak hanya melakukannya dengan kesengajaan atau dolus, Oh, tetapi karena kelalaian atau kealpaannya pun dia tetap bisa dipidana. oh Nah, seperti itu. terkait kasus ini, di sini kan jelas ya, terhadap seseorang yang memiliki senjata api secara ilegal, itu ada sanksinya. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama tadi. Terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan luka, Luka. Mm-mm. baik itu luka ringan maupun luka berat, itu sebenarnya hanya untuk apa ya Mbak ya, dakwaan kedua. Pasti dakwaan pertamanya nanti adalah pemilikan senjata Senjata api. api ilegal. Nah, kepemilikan senjata api itu bisa diperberat jika di saat seseorang memilikinya itu tidak apa lalai ataupun dengan sengaja itu mengakibatkan luka atau meninggalnya orang lain. Nah, itu bisa memperberat sanksi seseorang yang memang memiliki senjata api ilegal tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Beni, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita dalam perbincangan kali ini. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya dan juga Ya, informasinya. ya, Mbak, terima kasih sama-sama. Ya, sampai jumpa di lain waktu Pak Beni dan sehat selalu. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bapak Beni Karya Limantara terkait dengan pengungkapan kasus kepemilikan senjata api ilegal di Kabupaten Mesuji, Lampung. Dan mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.